Komnas Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerima audiensi dari anggota DPR Papua, John Gobey, dan Koordinator Koalisi Rakyat Papua, Othniel Deda. Audiensi dilakukan di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat pada hari ini Senin 26 September 2022. Satu di antara materi audiensi tersebut adalah terkait dengan aspek kemanusiaan dalam kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB. Selengkapnya terkait kasus ini, Tribuners, dan juga apa lagi yang dibahas dalam audiensi ini akan dilaporkan reporter Tribun News. Kami sudah terhubung dengan reporter kami, rekan Gita Irawan. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat. Tadi sekitar pukul 11 siang, kami bersama rekan-rekan media lainnya menyimak konferensi pers dari Komnas HAM RI terkait dengan audiensi dengan anggota DPR Papua, John Gobay, dengan koordinator Koalisi Rakyat Papua, Othniel Deda. Tadi anggota DPR Papua John Gobay menyampaikan sejumlah materi audiensi, diantaranya adalah kasus terkait dengan kasus mutilasi 4 warga di Mimika, kemudian juga ada kasus dugaan penyiksaan di Mapi, Kabupaten Mapi di Papua. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kasus dugaan korupsi Lukas NMB. Tadi John Gobay menyampaikan meminta Komnas HAM untuk menyampaikan atau berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya untuk memperhatikan aspek kemanusiaan dalam penanganan proses hukum terkait tersangka kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB. Ya, tadi John Gobay meminta karena satu di antara persoalan yang ada di dalam proses penanganan proses hukum tersebut adalah karena Gubernur Papua Lukas NMB masih dalam keadaan sakit. Kemudian juga tadi koordinator Koalisi Rakyat Papua, Othniel Deda, menyampaikan juga hal yang senada, yakni terkait dengan kondisi kesehatan dari Lukas NMB yang tidak memungkinkan untuk melakukan proses hukum begitu ya oleh KPK karena memang menurut dari Othniel tadi, Gubernur Papua Lukas NMB saat ini sedang menjalani perawatan dan membutuhkan penanganan serius, bahkan sudah melakukan perawatan di 3 rumah sakit, diantaranya di Singapura, di Malaysia, dan juga di Papua begitu. Untuk itu tadi Othniel meminta Komnas HAM untuk menyampaikan kepada KPK dan juga Presiden terkait dengan aspek kemanusiaan, yakni bahwa Gubernur Lukas NMB juga harus dipastikan hak-hak terkait dengan hak kesehatan dan juga hak hidupnya. Menanggapi audiensi dari dua tokoh tersebut, Ketua Komnas HAM RI menegaskan bahwa pihaknya tidak mungkin atau tidak akan mencampuri urusan proses hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi yang membelit Lukas NMB. Namun demikian, tadi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik membuka kemungkinan untuk menyampaikan aspek-aspek kemanusiaan, khususnya terkait dengan kesehatannya dari Lukas NMB kepada sejumlah pihak, diantaranya adalah pemerintah dan juga KPK. Hal tersebut, kata Taufan, ditujukan agar untuk salah satunya diantaranya untuk menghindari adanya konflik atau persoalan yang lebih jauh gitu di masyarakat. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, Dea. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan kita Irawan, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik terkait ini selengkapnya. Untuk kemudian dirasa perlu nanti kami tidak lanjuti. Yang pertama adalah mengenai tindak lanjut penegakan hukum atas kasus mutilasi yang tempoh hari juga Komnas HAM sudah konferensi pers di sini. Kemudian ada satu lagi kasus yang terjadi di Mapi yang juga sekarang sedang dalam proses hukum. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan permintaan tokoh-tokoh masyarakat Papua
berkaitan dengan hak-hak kemanusiaan dari Gubernur Lukas NMB yang sekarang dalam proses hukum dengan KPK. Dan 3 hal ini tadi disampaikan pada kami. Kami juga berdiskusi cukup panjang. Kerangka besar yang disampaikan oleh Komnas HAM adalah pertama, kami selalu mendorong proses dialog damai di Papua. Sebagaimana juga pernah kami sampaikan di sini, inilah satu-satunya jalan bagi kita semua, terutama bagi rakyat Papua, supaya bisa menikmati satu perasaan aman, nyaman, dan tentu saja lebih jauh bisa dengan jalan damai itu diperoleh satu kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran buat semua orang. Tapi yang tidak kalah pentingnya, sebenarnya dialog damai itu kan masukan adalah untuk mencegah jadinya atau berulangnya peristiwa-peristiwa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.